Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Ramadhani, biasa dipanggil Zara dengan NIM B3240091. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang analisis input dan output. Dalam analisis input dan output membantu mengidentifikasi bagaimana sektor-sektor ekonomi saling bergantungan dan bagaimana perubahan pada satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari konsep dasar, aplikasi praktis, dan implikasi kebijakan dari kerangka kerja yang kuat. Yang pertama yaitu memahami struktur ekonomi melalui input dan output, yakni 1. Ketergantungan antar sektor. Analisis input dan output mengungkapkan hubungan saling ketergantungan antara berbagai sektor ekonomi. Ini dapat menunjukkan bagaimana output dari satu sektor menjadi input bagi sektor lainnya dan membentuk jaringan produksi yang kompleks. Dan yang kedua adalah aliran jasa dan barang, yakni secara kuantitatif memetakan aliran barang dan jasa dalam perekonomian dari produsen ke konsumen akhir, serta antar produsen itu sendiri. Hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu dampak ganda ekonomi, yakni salah satu keunggulan utama analisis input dan output dalam kemampuannya untuk mengukur efek ganda. Investasi atau perubahan permintaan pada satu sektor dapat memicu efek berantai di seluruh perekonomian yang dapat dihitung secara presisi. Analisis input-output tersebut yang dikembangkan oleh Wesley Lotif memberikan pandangan mikroskopik tentang bagaimana berbagai sektor ekonomi berinteraksi dan pada setiap sektor tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga menggunakan input dari sektor lain, sehingga menciptakan siklus produksi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu komponen utama tabel input dan output. Tabel input dan output adalah inti dari analisis ini, yakni dengan menyajikan matris yang merinci transaksi antar sektor dalam suatu periode. Tabel ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni 1 kuadrat input antara, yakni menunjukkan jumlah output setiap sektor yang digunakan sebagai input oleh sektor lain untuk produksi lebih lanjut. Dan yang kedua yaitu kuadrat permintaan akhir, yakni mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Ini adalah komponen permintaan yang tidak digunakan untuk produksi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah kuadrat input primer, yakni meliputi nilai tambah bruto seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan, serta sektor impor. Ini merupakan input yang tidak berasal dari sektor domestik lainnya. Di dalam setiap elemen dalam tabel tersebut memiliki makna ekonomis yang dalam, menggambarkan bagaimana sumber daya dialokasikan dan dikonsumsi di seluruh sistem ekonomi. Dan dalam keakuratnya, data dalam tabel ini sangat menentukan kualitas analisis yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu koefisien teknis dan matris Lotif. Koefisiensi teknis dan matris Lotif. Koefisiensi teknis, yakni mengukur jumlah input dari sektor C yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu atau satu unit output dari sektor I. Ini mencerminkan teknologi produksi setiap sektor. Dan yang kedua yaitu matris identitas atau I. Matris diagonal di mana elemen-elemen diagonalnya menjadi 1 dan elemen lainnya 0. Digunakan dalam perhitungan matris Lotif. Dan yang terakhir yaitu matris Lotif I-A kurang tutup min 1. Dikenal juga sebagai matris pengganda, yang memungkinkan kita menghitung total output yang dibutuhkan dari setiap sektor untuk memenuhi permintaan akhir. Dalam perhitungannya, koefisien teknis dan matris Lotif adalah langkah krusial dalam analisis input dan output. Koefisien teknis merepresentasikan proporsi input yang diperlukan, sementara matris
Leotif adalah inverse dan matris dengan menunjukkan efek pengganda dan perubahan permintaan akhir memungkinkan kita untuk memprediksi dampak ekonomi secara menyeluruh. Pengganda output dan pengganda pendapatan. Pengganda output dengan meningkatkan total output yang dihasilkan di seluruh perekonomian akibat kenaikan satu unit permintaan akhir pada sektor lainnya. Dan yang kedua yaitu penggandaan pendapatan, yakni peningkatan total pendapatan rumah tangga yang dihasilkan akibat kenaikan satu produk permintaan akhir pada sektor tertentu. Dan yang terakhir yaitu penggandaan kesempatan kerja, yakni peningkatan total lapangan kerja yang tercipta akibat kenaikan satu unit permintaan akhir pada sektor tertentu. Konsep pengganda adalah salah satu hasil terpenting dari analisis input dan output. Pengganda output mengukur dampak total pada produksi agregat, sementara pengganda pendapatan menilai dampak pada distribusi pendapatan. Pengganda ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Aplikasi dalam matematika bisnis yaitu satu perencanaan produksi dengan mengoptimalkan rencana produksi mereka dengan memahami ketergantungan pada pemasok dan permintaan dari pelanggan. Dan yang kedua yaitu analisis rantai pasokan, yaitu peluang dalam rantai pasokan global yang dapat membantu perusahaan mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah evaluasi proyek atau investasi, yakni efek pada produksi, pendapatan, dan lapangan kerja di berbagai sektor yang terkait. Sehingga perusahaan besar dapat beradaptasi dengan model ini untuk menganalisis rantai nilai eksternal mereka, mengidentifikasi barter needs, atau bahkan memproyeksikan kebutuhan input dari berbagai departemen saat terjadi perubahan dalam target penjualan. Implementasi dalam ekonomi pembangunan yaitu satu perumusan kebijakan industri, yakni mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang memiliki hubungan maju dan mundur terkuat untuk prioritas pembangunan. Dan yang kedua yaitu evaluasi keseimbangan regional dengan menganalisis disparitas ekonomi antar wilayah dan merancang intervensi untuk mendorong pertumbuhan yang seimbang. Dan yang keempat yaitu analisis dampak lingkungan, yakni mengintegrasikan dampak lingkungan untuk menilai dampak produksi pada polusi atau konsumsi sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah perdagangan internasional, dengan memahami bagaimana perubahan dalam ekspor dan impor mempengaruhi struktur produksi domestik dan keseimbangan perdagangan. Maka, dengan memahami interkoneksivitas ekonomi, dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berpotensi untuk menciptakan efek pengganda positif, yaitu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang luas. Kesimpulannya yaitu analisis input dan output tetap menjadi pilar dalam studi ekonomi dengan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami interkoneksi kompleks dan perekonomian. Dan dalam perencanaan bisnis hingga perumusan kebijakan pembangunan, alat ini sangat membutuhkan referensinya. Sehingga kita akan terbantu dalam merancang solusi yang lebih cerdas untuk tantangan ekonomi masa depan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.